Kata orang belajar elektronika itu sulit. Bagaimana sih caranya agar kita dapat memahami elektronika? Kita simak video ini. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Angga. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya belajar elektronika dengan mudah. Di sini saya mempunyai 8 tips agar bisa memahami rangkaian elektronika, komponen elektronika, dan elektronika dasar. Yang pertama, bagaimana cara dasar kerja arus listrik. Jadi di sini kalian harus paham dulu bagaimana kerja arus listrik itu bekerja. Pada dasarnya arus listrik itu sama seperti air. Dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Hanya saja yang membedakan air dan listrik ialah arus listrik alirannya berawal dari kutub positif menuju kutub negatif. Selain itu juga kita harus mengetahui dan mempelajari apa itu pengertian voltase, arus, DC atau arus AC, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kita harus tahu dan harus memahami cara dasar kerja komponen elektronika. Nah, di sini sangat penting ya teman-teman untuk mengetahui cara kerja sebuah komponen. Karena nantinya komponen inilah yang akan memproses arus listrik untuk berbagai fungsi. Misalnya seperti komponen resistor. Komponen ini secara umum berfungsi menghambat arus yang melewatinya. Namun bukanlah fungsi satu-satunya resistor. Masih banyak fungsi resistor lainnya. Bisa difungsikan sebagai timer yang digabungkan dengan kapasitor. Lalu banyak lagi lah fungsinya. Jadi kita harus paham dulu cara kerja komponen tersebut. Jadi komponen itu ada terbagi dari dua bagian, yaitu yang satu komponen aktif dan yang satu komponen pasif. Komponen aktif adalah tumpuan utama arus listrik yang akan diproses, sedangkan komponen pasif adalah bertugas membantu agar komponen aktif bekerja secara maksimal. Jadi sebuah rangkaian tidak ada komponen pasif, apakah masih bisa bekerja? Ya tentu bisa, cuman kurang maksimal. Yang ketiga, kita harus bisa mempelajari apa itu alat ukur. Alat ukur itu berfungsi untuk mengukur suatu komponen, nilainya apa tepat atau tidak. Seperti contoh resistor. Resistor itu kan di situ ada kode warna. Kode warna itu menunjukkan nilai, dan alat ukur ini seperti multitester itu akan mengukur berapa sih nilai resistor tersebut. Alat ukur biasanya digunakan untuk mengetahui berapa angka sebuah ukuran komponen. Misalnya ya tadi resistor itu, dan komponen-komponen lain pun bisa diukur dengan alat ukur multitester contohnya. Yang keempat, kita harus bisa mempelajari rangkaian seri atau paralel. Jadi di sini suatu skema itu terkadang bisa di rangkaian seri, ada rangkaian paralel atau gabungan. Jadi sebuah skematik nantinya kita akan banyak menemui kedua rangkaian ini. Yang kelima, pahami cara membaca skematik tersebut. Jadi Anda harus bisa membaca alur arus dari suatu skematik melewati rangkaian atau komponen. Jadi kalau kalian sudah ahli membaca ini skematik, pasti akan mudah mempelajari suatu alat. Yang keenam, pelajari rumus dasar elektronika. Jadi ini sangat wajib teman-teman. Mengapa? Karena sebuah rangkaian elektronika yang sudah berjalan sempurna sangat bertumpu pada rumus yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi jika tidak menggunakan rumus,
rangkaian yang dirancang tanpa rumus itu masih bisa bekerja, cuman kita kan harus tahu nilainya. Jadi kalau kita merakit suatu rangkaian, kita harus bisa menentukan resistor ini berapa ohm, kapasitor ini berapa mikro, itu ada rumusnya. Nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Yang ketujuh, mempelajari cara dasar menyolder. Sepertinya sangat simpel ya kalau kita lihat, hanya menyolder. Tapi menyolder itu tidak sembarang menyolder, ada teknik-teknik menyolder. Jadi menyolder, apa kita menyambung, apa kita memasang suatu komponen, itu ada teknik masing-masing. Selain itu juga solderan yang tidak matang dapat mempercepat renggangan area patri. Nah, di sini kalau kalian nyolder, jadi si timah itu harus benar-benar matang. Kalau tidak, dia arus itu akan menyebabkan panas. Jadi istilahnya ngepong. Ngepong itu sangat berpengaruh pada nilai komponen tersebut. Yang terakhir ini banyak belajar dan praktek. Ya. Jadi kalau kita lebih cepat mengingat apa yang kita praktekkan daripada teori, semakin kita banyak praktek, semakin cepat juga kita ahli di bidang elektronika. Jadi jangan bosan-bosan buat praktek, banyakin materi agar kita cepat memahami. Karena suatu materi tanpa praktek itu sangat sulit, teman-teman. Di situ 8 step bagaimana cara kita memahami elektronika dasar. Untuk poin-poin yang 8 ini kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.